Halo semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukas Yeri Andrian, NIM 111180446. Video ini dibuat dalam rangka mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah investasi dan sekuritas grup B. Saya akan menjelaskan tentang 3 jenis saham dan selamat menyaksikan video berikut ini. 3 jenis saham yang dipilih. Yang pertama itu blue chip. Contoh perusahaan dengan blue chip. Yang pertama Bank BCA. Pada tahun 1955, NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory berdiri sebagai cikal bakal Bank Sentral Asia atau BCA. BCA didirikan oleh Sudono Salim pada tanggal 21 Februari 1957 dan berkantor pusat di Jakarta. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA bergerak dalam bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya. BCA beroperasi sebagai bank umum. Perusahaan mulai beroperasi di perbankan sejak tanggal 12 Oktober 1956. Bank BCA mulai terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Mei 2000. Net income pada Bank BCA pada tahun 2019 adalah 28,6 triliun. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA akan membagikan dividen final tahun buku 2019 sebesar Rp455 per saham. Dengan rencana pembagian ini, maka BCA menebar total dividen Rp555 per saham. Emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar Bursa Efek Indonesia atau BEI ini telah membayar dividen interim Rp100 per saham pada 20 Desember 2019 lalu. Total dividen final yang akan dibayar BBCA pada bulan depan adalah Rp11,22 triliun. Dengan tambahan total dividen interim yang dibayar Desember lalu Rp2,46 triliun. Maka total laba BCA yang akan dibagi sebagai dividen adalah Rp13,68 triliun atau 47,90% dari laba bersih BCA tahun lalu, Rp28,56 triliun. Berdasarkan keterbukaan informasi di BEI Selasa 14 April, berikut jadwal pembagian dividen BCA. Yang pertama, KUM dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 20 April 2020. Yang kedua, X dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 21 April 2020. KUM dividen di pasar tunai 22 April 2020. X dividen di pasar tunai 23 April 2020. Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen atau recording date 22 April 2020. Pembayaran dividen tunai 11 Mei 2020. Blue chip itu adalah saham dari perusahaan-perusahaan besar dengan pendapatan yang stabil, likuiditas kecil, aset yang besar, memiliki pertahanan yang baik terhadap pasar, konsisten membagikan dividen, dan cenderung dikenal luas oleh masyarakat. Blue chip stock itu juga jenis saham ini banyak diburu investor karena berasal dari perusahaan yang memiliki reputasi tinggi sebagai petinggi di industrinya dan memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Yang kedua, contoh dari perusahaan income stock yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. PT Bank Mandiri adalah badan usaha milik negara beroperasi sebagai penyedia jasa keuangan di Indonesia. Layanan BMRI meliputi pembiayaan perdagangan, valuta asing, jasa kustodian, pengolahan kas, proses pembayaran, dan kartu debit dan kredit. Bank Mandiri mulai terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Juli 2003. PT Bank Mandiri mencatat laba bersih pada 9 bulan pertama tahun ini atau per September mencapai 14,3 triliun rupiah atau turun 30,7%. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 20,25 triliun rupiah di tengah pandemi COVID-19. Berdasarkan dokumen paparan kinerja Q3 yang disampaikan Senin ini 26 Oktober 2020, Bank Mandiri mencatatkan pendapatan bunga bersih atau Net Interest Income atau NII mencapai 42,16 triliun rupiah, turun 4,1% dari periode yang sama tahun lalu, sebesar 43,94 triliun rupiah.
Dividen tunai BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk 2020 sebesar 16,48 triliun rupiah atau Rp353 per saham akan dibayarkan kepada pemegang saham dengan jadwal pelaksanaan dan pembayaran sebagai berikut. Yang pertama, KUM dividen tunai pada pasar reguler dan nego 27 Februari 2020. X KUM dividen tunai pada pasar reguler dan pasar nego 28 Februari 2020. Yang ketiga, KUM dividen tunai pada pasar tunai 2 Maret 2020. X KUM dividen tunai pada pasar tunai 3 Maret 2020. Daftar pemegang saham berhak atas dividen tunai, recording date 2 Maret 2020. Tanggal pembayaran 20 Maret 2020. Income stock. Jenis saham ini juga mempunyai keunggulan dalam hal kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Kemampuan menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Income stock adalah saham yang dalam jangka panjang tercatat sebagai reguler dan terus-menerus membayarkan dividen yang lebih tinggi dari rata-rata. Income stock adalah pilihan ideal bagi investor yang mencari tingkat pendapatan saat ini yang tinggi dan relatif aman. Contoh perusahaan dari growth stock yaitu PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk adalah salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Februari 1977. Perusahaan ini terdaftar sebagai perusahaan publik, telah tercatat publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode IDX MYOR sejak pada tanggal 4 Juli 1990. Saat ini mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Unita Branindo sebanyak 32,93%. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bidang produksi makanan. Perusahaan ini mengklasifikasikan produknya ke dalam 6 divisi. Yang pertama, biskuit, permen, wafer, coklat, kopi instan, dan yang terakhir, minuman sereal. Mayora Indah Tbk mencetak pertumbuhan pendapatan double digit di awal tahun. MYOR mencatat pendapatan 6,1 triliun pada kuartal pertama 2019, naik 11,05% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, 5,41 triliun. Pada kuartal pertama ini, penjualan lokal Mayora mencapai 3,62 triliun dan mengkontribusi 60,23% dari total penjualan. Porsi penjualan lokal ini naik dari kuartal pertama tahun lalu yang mencapai 57,12%, tapi penjualan ekspor MYOR masih naik tipis 3,16% menjadi 2,39 triliun. Berdasarkan laporan keuangan, beban pokok penjualan naik 5,9% dari 4,2 triliun rupiah menjadi 4,26 triliun rupiah. Laba kotor masih dapat diamankan sebanyak 1,75 triliun di triwulan pertama tahun ini. Tumbuh hingga 26% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar 1,39 triliun. Sehingga margin laba kotor MYOR naik menjadi 29,12% dari sebelumnya 25,69%. Tapi beban bunga MYOR melonjak 40,70% menjadi 129,74 miliar pada 3 bulan pertama tahun ini. Tak cuma itu, Mayora pun mencatat kerugian selisih kurs 61,90 miliar rupiah. Padahal tahun lalu MYOR mencatat laba selisih kurs 98 miliar rupiah. Alhasil, laba bersih MYOR turun tipis 0,51% menjadi 466,35 miliar rupiah dari kuartal pertama tahun lalu 468,72 miliar rupiah. Ini jadwal pembagian dividen Mayora MYOR sebesar Rp30 per saham. PT Mayora Indah Tbk atau MYOR akan membagikan dividen 670,76 miliar rupiah dari tahun 2019. Jumlah dividen yang dibagi ini sebesar 32,89% dari laba per saham Mayora tahun lalu sebesar 2,4 triliun rupiah.
Emiten barang konsumsi ini akan membagikan dividen 30% saham. Pembagian dividen Mayora Indah telah mengantongi persetujuan rapat umum pemegang saham tahunan pada tanggal 30 Juni 2020. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia Rabu pada tanggal 1 bulan Juli ini. Jadwal pembagian dividen MYOR yang pertama, KUM dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 6 Juli 2020. X dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 7 Juli 2020. Yang ketiga, KUM dividen di pasar tunai 8 Juli 2020. Dan yang keempat, X dividen di pasar tunai 9 Juli 2020. Recording date 8 Juli 2020. Pembayaran dividen 30 Juli 2020. Dengan harga saham MYOR yang ada di 2.250 per saham pada Rabu 1 Juli. Yield dividen Mayora Indah sebesar 1,33%. MYOR akan menggunakan 2 miliar rupiah dari laba tahun lalu untuk dana cadangan, sedangkan sisa laba sebesar 1,37 triliun rupiah akan dicatatkan sebagai laba ditahan. Growth stock. Mirip dengan blue chip, saham jenis ini memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi sebagai petinggi di industri sejenis dan dikenal sebagai perusahaan yang mempunyai reputasi tinggi. Growth stock adalah saham yang perusahaannya memiliki potensi untuk menaikkan nilai perusahaan dengan cara yang cepat. Terima kasih semuanya telah menyaksikan video ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan tentang materi ini, saya meminta maaf dan semoga materi ini dapat memberikan manfaat kita semua. Tetap jaga kesehatan. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.